Asian citizen for me, and yeah, it's just such a honor and it feels like my second home. What you say? So it's a really good feeling. I see. Miliano Jonathans akhirnya angkat bicara soal kembalinya Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Komentarnya bikin publik kaget. Sampai ada yang bilang Garuda bisa makin ganas di tangan STY. Timnas Indonesia kini berada dalam fase paling krusial menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua lawan berat sudah menanti, yaitu Arab Saudi pada 9 Oktober dan Irak pada 12 Oktober. Kedua pertandingan ini akan digelar di tanah Arab Saudi, sehingga atmosfernya akan sangat berat bagi Garuda. Dukungan penuh dari masyarakat Indonesia benar-benar dibutuhkan untuk menjaga semangat para pemain di lapangan. Situasi timnas sebenarnya sempat mengundang rasa khawatir. Hal ini tidak lepas dari hasil uji coba terakhir di FIFA Matchday ketika menghadapi Lebanon. Meski sejumlah pemain naturalisasi seperti Miliano Jonathan, Mauro Zylstra, dan Adrian Wibowo dimainkan, nyatanya tim Garuda tetap tampil tumpul di lini depan. Pertandingan berakhir tanpa gol, menandakan adanya masalah serius pada penyelesaian akhir. Patrick Kluivert yang saat itu masih menjadi pelatih kepala mencoba menerapkan pola total football ala Belanda. Namun pola tersebut tidak berjalan mulus. Pemain Indonesia terlihat kebingungan dengan skema yang menuntut pergerakan tanpa henti dan transisi cepat. Alhasil, peluang demi peluang gagal dieksekusi dengan baik. Publik menilai gaya Kluivert tidak sesuai dengan karakter pemain lokal. Kekecewaan makin memuncak setelah Kluivert memutuskan mencoret 5 pemain muda potensial yang sebenarnya tengah bersinar. Sebaliknya, ia lebih memilih pemain senior yang kondisi fisiknya sudah menurun. Keputusan itu memunculkan protes keras dari banyak kalangan, bahkan beberapa legenda sepak bola Indonesia ikut angkat suara. Melihat situasi tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya mengambil langkah tegas. Dalam rapat mendadak yang digelar malam hari, diputuskan bahwa Patrick Kluivert resmi dicopot dari jabatannya. Sebagai gantinya, kursi pelatih dikembalikan lagi kepada Shin Tae-yong yang sebelumnya sempat dilepas. Kembalinya Shin Tae-yong jelas disambut gembira oleh banyak pihak. Publik menilai bahwa hanya ST yang mampu mengangkat kembali performa timnas dalam waktu singkat. Ia sudah membangun fondasi tim selama 5 tahun terakhir, mengenal karakter pemain Indonesia, dan tahu kelemahan apa yang harus diperbaiki. Namun, keputusan PSSI kali ini tidak hanya sebatas membawa kembali Shin Tae-yong. Ada kejutan lain yang tak kalah penting. ST datang bersama seorang pelatih khusus striker asal Korea Selatan bernama Yeom Ki-hun. Langkah ini menunjukkan keseriusan PSSI dalam membenahi lini depan yang selama ini menjadi masalah besar. Erick Thohir secara terbuka menyampaikan alasannya. Menurutnya, timnas Indonesia tidak boleh lagi terjebak dalam masalah finishing. Saya tidak mau dengar alasan striker mandul lagi. Kita punya pemain bagus, tapi tanpa teknik dan mental yang tepat mereka tidak bisa maksimal. Karena itu kami datangkan pelatih spesialis striker agar para penyerang bisa jadi mesin gol. Tegas Erick. Para pemain menyambut positif keputusan tersebut. Miliano Jonathan misalnya, secara terbuka mengungkapkan rasa gembiranya. Menurutnya, selama dilatih Patrick Kluivert, tidak pernah ada sesi latihan finishing yang benar-benar detail. Ia yakin metode Korea Selatan yang disiplin dan penuh intensitas akan lebih efektif. Selama ini kami hanya disuruh mengikuti pola tanpa diberi instruksi khusus soal bagaimana harus menyelesaikan peluang. Dengan adanya Coach Ki-hun, saya optimis bisa lebih percaya diri di depan gawang, ujar Miliano dalam wawancara dengan media Belanda. Semangat baru ini tentu memberi energi positif. Apalagi lawan yang akan dihadapi bukan sembarangan. Arab Saudi dikenal sebagai salah satu kekuatan terbesar Asia. Mereka rutin tampil di Piala Dunia dan memiliki pemain yang sebagian besar merumput di liga domestik yang kompetitif. Tak heran jika kabar kembalinya Shin Tae-yong langsung membuat Arab Saudi waspada. Pelatih mereka, Hervé Renard, bahkan dikabarkan melakukan perubahan mendadak pada formasi tim. Ia menilai kehadiran ST bukanlah hal yang bisa diremehkan. Renard mengingatkan para pemainnya agar lebih disiplin dalam latihan. Kami tahu bagaimana ST bekerja. Dia pelatih yang disiplin dan sering menghadirkan kejutan. Indonesia tidak boleh dianggap enteng, jika lengah sedikit saja mereka bisa memberi masalah, ujar Renard kepada media lokal. Reaksi Arab Saudi ini bukan tanpa alasan. Dalam beberapa pertemuan sebelumnya, Indonesia memang sempat memberikan kejutan. Di bawah asuhan ST, Garuda pernah menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1. Bahkan pada satu kesempatan lain, Indonesia berhasil menumbangkan Arab Saudi di Gelora Bung Karno. Selain Arab Saudi, Irak juga tidak kalah berbahaya.
Tim yang pernah menjuarai Piala Asia itu memiliki gaya permainan keras dan disiplin. Mereka juga punya tradisi melahirkan pemain dengan fisik tangguh. Menghadapi Irak akan menjadi ujian mental sekaligus fisik bagi para pemain Garuda. Karena itu, persiapan matang benar-benar dibutuhkan. PSSI bahkan melobi klub-klub Eropa tempat pemain diaspora Indonesia bermain, agar mereka bisa dilepas lebih cepat dari jadwal. Dengan begitu, skuad bisa berkumpul lebih awal dan punya waktu lebih banyak untuk latihan bersama. Nama-nama seperti Kelvin Verdong, Ivar Jenner, hingga Rafael Struijk sangat ditunggu kehadirannya. Mereka diharapkan bisa segera bergabung agar adaptasi dengan skema baru berjalan mulus. Semakin cepat berkumpul, semakin besar peluang tim tampil solid. Di sisi lain, kabar baik datang dari Ula Romeni. Striker naturalisasi yang sempat absen karena cedera kini sudah mulai pulih. Ia terlihat kembali berlatih bersama tim dan kondisinya terus dipantau oleh pelatih fisik Quentin Jacoba. Jika bugar, kehadiran Romeni jelas akan menambah kekuatan di lini depan. Publik Indonesia kini menaruh harapan besar. Semua mata tertuju pada laga melawan Arab Saudi dan Irak. Jika mampu meraih hasil positif, peluang Indonesia untuk melaju ke putaran berikutnya akan tetap terjaga. Namun jika kalah, pintu menuju Piala Dunia bisa tertutup rapat. Sementara itu, di level internasional, perhatian juga datang dari FIFA. Presiden FIFA Gianni Infantino baru-baru ini bertemu dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di New York. Dalam pertemuan itu, Infantino menegaskan komitmen FIFA untuk mendukung sepak bola Indonesia. Infantino bahkan menyebut langsung nama Erick Thohir. Menurutnya, meski Erick kini merangkap jabatan sebagai Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga, hal itu justru bisa memperkuat koordinasi antara olahraga dan pemerintah. FIFA menilai Indonesia punya potensi besar. Dukungan FIFA tidak hanya sebatas kata-kata. Mereka juga menjanjikan bantuan lewat program FIFA Forward. Program ini akan mendukung pembangunan infrastruktur, pengembangan akademi muda, serta peningkatan kualitas liga domestik. Dengan begitu, masa depan sepak bola Indonesia bisa lebih terarah. Pertemuan Prabowo dan Infantino menjadi sinyal positif bahwa Indonesia mulai mendapat perhatian serius di kancah internasional. Hal ini tentu menjadi tambahan motivasi bagi para pemain timnas yang akan turun di laga besar bulan Oktober nanti. Namun, tidak semua kabar datang dengan nuansa positif. Publik sempat heboh setelah melihat daftar 28 pemain yang diumumkan Patrick Kluivert sebelum ia dipecat. Dalam daftar itu, nama-nama penting seperti Miss Hilgers dan Marcelino Ferdinand tidak masuk. Keputusan itu menuai pro dan kontra. Meski begitu, Erick Thohir langsung memberikan klarifikasi. Ia meminta publik untuk tetap fokus mendukung tim apapun komposisi pemainnya. Menurut Erick, yang terpenting adalah semua pemain harus bekerja keras demi satu tujuan, lolos ke Piala Dunia. Pesan Erick ini penting agar moral tim tidak goyah. Hilangnya beberapa pemain memang menimbulkan perdebatan, namun peluang masih tetap ada selama semua pemain memberikan yang terbaik di lapangan. Dukungan publik harus diarahkan untuk menjaga semangat mereka.